Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa taraham wa tahammad ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq an-nasir al-haqq bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan para guru, para asatidz, para tokoh masyarakat, para tetua, para hadirin jamaah musalla atau langgar at-taqwa, bil khusus kepada panitia pelaksanaan peringatan Hari Besar Islam Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kalian semuanya hadirin wal hadirat Allah Subhanahu wa taala berkahi, Allah rahmati, Allah kabulkan hajat-hajat kalian. Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kalian kebahagiaan, selamat di dunia dan di akhirat. Ya, mudah-mudahan kalian semuanya Allah hindarkan, jauhkan daripada keburukan-keburukan, musibah dan penyakit, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita memperingati dan mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pertanda ketakwaan yang ada di dalam diri kita. Jika pian melihat bahwasanya pian mengagungkan syiar Allah, pian mengagungkan kebesaran-kebesaran Allah, maka artinya pian ada benih-benih ketakwaan. Benih tersebut tinggal dipupuk saja supaya semakin besar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya syiar Isra wal Mi'raj. Bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui cara indah Allah ketika Rasulullah SAW dideru dengan kesedihan demi kesedihan. Andaikan kita melihat apakah Rasulullah SAW sedih, Rasulullah tidak pernah sedih. Kenapa Rasulullah SAW tidak pernah sedih? Biar saja tahu bahwasanya jika kita membaca Al-Quranul Karim, di situ menjelaskan tentang para wali-wali Allah, bukan para nabi saja, wali-wali Allah. Di dalam ayat Al-Quranul Karim dikatakan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya ketahuilah para wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, mereka enggak pernah takut, wala hum yahzanun, dan mereka tidak pernah sedih. Cuman
Itu kalau wali Allah. Derajatnya yang lebih tinggi daripada wali Allah adalah para nabi. Derajat tertinggi daripada seluruh para nabi adalah rasul. Paling tinggi di antara seluruh para rasul adalah 4 rasul. Nabi Nuh, Musa, Ibrahim, Isa. Tambah satu lagi, Muhammad SAW. Di antara semuanya baginda Nabi Muhammad. Masa pemimpin rasul, pemimpin para rasul, pemimpin para nabi sedih? Wali Allah aja dikatakan la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka enggak takut, mereka enggak sedih. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arwah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam gua. Di situ kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sedih. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sedihnya kenapa? Sedih karena Rasulullah SAW diusir oleh kaumnya, akan dibunuh, dikejar-kejar oleh kaumnya. Tapi dalam kesedihan itu Rasulullah mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut wahai Abu Bakar, Allah bersama kita. Wa man da'iman ma'allah, siapa yang selalu bersama Allah la yakhaf, enggak akan takut. Kenapa? Sudah cukup yang ditakuti Allah. La khafallah khafahu kulli. Jika seorang itu takut kepada Allah, maka akan dibuat takut seluruhnya kepada orang tersebut. Ada seseorang budak atau mantan budak baginda Nabi Muhammad yang bernama Safina. Safina itu budak. Suatu ketika naik perahu bersama para sahabat dan para tabi'in. Rasulullah SAW sudah wafat. Akhirnya karena angin yang sangat keras, perahu daripada Safinah tadi itu kemudian terdampar di satu pulau. Ketika itu orang-orang yang ada di kapal akan turun melihat apa yang bisa dicari di pulau tersebut dari makanan atau buah-buah. Akan turun, gak taunya keluar singa yang sangat lapar mendekati mereka yang ada di perahu. Safinah masih santai. Safinah maula Rasulullah, budak mantan budak Rasulullah itu masih dalam keadaan santai, nggak tahu apa-apa. Nggak tahu kalau di bawah itu ada singa. Lalu kemudian berdiri Safinah, lalu dilihat di bawah, ternyata singa tadi itu dalam keadaan sudah siap-siap menerkam siapapun yang turun dari kapal itu. Nggak peduli Safinah turun dari kapal. Budak, mantan budak baginda Nabi Muhammad SAW turun daripada kapal. Orang yang di kapal mengatakan, Safinah, Safinah, jangan turun, itu macan kelaparan. Safinah nggak peduli. Turun Safinah, kemudian didekati itu macan. Begitu selangkah dua langkah, sisa dari beberapa langkah daripada singa tersebut, singa tadi kemudian duduk. Begitu singa tadi duduk, dipegang telinga singa tadi oleh Safinah, dijewer. Singa dijewer sambil mengatakan, ya namr atau ya asad, wahai singa, ana Safinah maula Rasulullah. Saya adalah Safinah, mantan budak Rasulullah. Orang di kapal itu adalah umat Rasulullah. Tunjukkan kepada saya di mana tempat-tempat makanan yang ada buah-buahan. Tunjukkan jalan. Singa tadi menunduk, berdiri menunjukkan jalan. Di mana jalan yang harus ditempuh oleh Safinah. Ini singa kelaparan. Kenapa? Karena Safinah takut kepada Allah. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah jadikan semuanya takut kepada orang tersebut, segan kepada orang tersebut. Nabi Muhammad apalagi nggak takut. Sampai dikatakan dalam satu riwayat, pernah suatu ketika di Madinah itu terdengar suara dentuman yang sangat keras.
Orang mengira bahwasannya itu kiamat. Di Madinah heboh, dipikir itu ada meteor jatuhkah atau sedang kiamatkah. Lalu orang-orang yang berani keluar daripada rumah-rumah, mendekati asal muasal suara tersebut. Enggak taunya baginda Nabi Muhammad sudah terdepan. Dalam setiap peperangan yang dihadiri Rasulullah ada di paling depan. Sayyidina Abu Bakar ditanya, siapa yang paling berani di antara kalian? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan Rasulullah. Rasulullah nggak pernah sedih. La khaufun, nggak pernah takut, walau bi'ahzan, nggak pernah sedih. Itu waliullah, apalagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu kita yang mengatakan oh baginda Nabi Muhammad sedih. Sampai-sampai tahunnya dinamakan Amul Huzun, tahun kesedihan. Kenapa? Sahabat melihat satu orang yang paling dicintai oleh baginda Nabi Muhammad, sosok istri yang terbaik, sosok istri yang solehah, Sayyidatina Khadijatul Kubra, meninggal dunia setelah diasingkan oleh kaum Quraisy. Nabi Muhammad 2 tahun diasingkan di satu gunung yang gunung tersebut gak ada makanan, gak ada tumbuhan, yang ada cuma rumput-rumput liar. 2 tahun kalau kelaparan, Rasulullah bersama mereka yang bersama Rasulullah, keluarganya, pamannya, sepupu Rasulullah, yang mereka makan adalah rumput-rumput liar. Bahkan dalam riwayat kisah, maaf, kotoran yang keluar daripada orang-orang yang bersama Rasulullah itu kotorannya seperti kotoran kambing yang dimakan cuma tumbuh-tumbuhan yang ada. Setiap umat Rasulullah, kaum muslimin Quraisy yang kala itu keluar membawa makanan untuk Rasulullah dicegat. Setiap yang keluar dicegat, nggak boleh bawa makanan. Sampai Sayyidina Umar bin Al-Khattab, orang paling berani yang ditakuti oleh kaum Quraisy, setelah Hamzah ibn Abdul Muttalib, setelah paman baginda Nabi Muhammad SAW. Paman Rasulullah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib ikut diasingkan juga. Ketika akan melawan, Rasulullah mengatakan jangan wahai paman, jangan wahai paman. Sayyidina Umar datang membawa makanan banyak. Ketika akan keluar daripada kota Mekah untuk menuju Rasulullah dicegat. Karena Sayyidina Umar itu orangnya keras. Sayyidina Umar mengatakan, wallah, yang berani, yang ingin istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, silahkan cegat jalan saya, halangi saya, silahkan. Saya jamin istrinya akan menjadi janda dan anaknya akan menjadi yatim piatu. Ayo. Gak ada yang berani. Jalan Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai di situ dibagikan karena banyak yang bersama Rasulullah, makanan pun gak cukup untuk semuanya. Sedikit. Setelah embargo, setelah diasingkan selesai, lalu Sayyidatina Khadijah sakit-sakitan. Sayyidina Abi Thalib paman Rasulullah SAW pun dalam keadaan sakit, tua, sepuh. Siti Khadijah meninggal. Sedih yang dilihat oleh para sahabat Rasulullah dalam keadaan sedih. Basyariyah, kemanusiaan, sifat manusia, terinya manusia yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Busiri, basyarun la kal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia. Rasulullah SAW meninggal oleh istrinya. Rasulullah sifat kemanusiaannya sedih, tapi sebagai sifat daripada kerasulannya, Rasulullah tahu bahwasanya ini adalah salah satu skenario Allah SWT. Meninggal. Nggak lama kemudian meninggal Abu Thalib, paman Rasulullah yang selalu membela Rasulullah SAW. Yang datang kaum musyrikin, orang Quraisy datang bertemu dengan Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, mana Muhammad keponakan? Nggak rela mereka mengatakan mana Muhammad Rasulullah. Mereka mengatakan mana Muhammad keponakan. Kata Abu Thalib, kenapa? Apa yang ingin kalian lakukan? Wahai Abu Thalib,
Ketahuilah, jika Muhammad ingin kedudukan, pada Nabi Muhammad selalu dari berdakwah. Jika Muhammad ingin kedudukan, akan kami berikan kedudukan tertinggi di kalangan Quraisy. Jika Muhammad ingin kekayaan, akan kami buat Muhammad orang paling kaya di kota Mekah. Jika Muhammad ingin seorang perempuan yang sangat cantik, akan kami carikan manusia perempuan tercantik di jazirah Arab. Apa yang diinginkan Muhammad akan kami berikan, kata kaum Quraisy. Gak ada sedikit pun Nabi Muhammad, gak ada sedikit pun tergerak hatinya lalu mengatakan oke lah, saya minta kaya, saya minta ini kedudukan dan sebagainya. Gak ada. Nabi Muhammad bukan tipe orang yang meninggalkan dakwah Allah, ajaran Allah, syiar Allah, syariat Allah cuma untuk sesuatu yang fana. Abu Thalib kemudian datang masuk ke rumahnya memanggil Nabi Muhammad, ya Muhammad, keluarlah, aku akan melindungi. Nabi Muhammad tersenyum, Allah sudah melindungi. Wallahu ya'asimuka minan nas. Allah yang akan melindungi engkau dari semua manusia. Allah. Keluar baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka kaum Quraisy menawarkan ini itu. Nabi Muhammad dengan menjawab jawaban yang sangat singkat tegas. Rasulullah mengatakan, "Wallah, law wudi'a syams an yamini wal qamar an shimali ala an atruka hadzal amr ma taraktu." Demi Allah, andaikan matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri, untuk aku tinggalkan perintah ini, aku tidak akan pernah meninggalkan. Kaum Quraisy ribut. Abu Thalib maju mengatakan, jika kalian menyentuh ponakanku ini, perang. Karena Bani Hashim banyak kerabatnya, Bani Hashim banyak mendukung. Mereka ketakutan. Bani Abdus Syams, Bani ini kalangan suku ini, suku itu, semua ketakutan. Enggak berani menyakiti baginda Nabi. Cuma satu kali Abu Thalib mengatakan perang, mereka akan ketakutan. Balik didukung pembela Nabi Muhammad. Abu Thalib pamannya meninggal di tahun itu juga. Orang melihat bahwasanya Rasulullah sedih. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril sebelumnya turun masuk ke dalam surga. Wahai Jibril, cari buraq. Buraq itu apa? Buraq itu jenis kuda yang tingginya seperti himar atau seperti keledai. Dia ada sayapnya. Jika berjalan, dia akan menjulurkan kaki depannya ke tempat tujuannya, lalu disambut dengan kaki belakangnya. Jadi kalau satu orang melihat ke depannya itu 10 pal, misalnya 10 kilo, kalau jalanan datar 10 kilo kelihatan, maka kakinya buraq tadi yang depan akan berjalan menjulurkan kakinya sampai 10 kilo depannya, diikuti dengan kaki belakangnya. Dicari di situ semua buraq, karena buraq itu ada tunggangan di dalam surga, kuda-kuda di dalam surga. Buraq, kemudian ada kumpulan buraq yang mengatakan bahwa buraq tersebut itu semuanya liar, sibuk dengan urusannya masing-masing. Mereka merasa bangga bahwasanya dia adalah penghuni surga. Nggak taunya ada satu buraq yang dia tidak berkumpul dengan buraq-buraq yang lain. Didatangi oleh malaikat Jibril, buraq tersebut dalam keadaan sedih, padahal di dalam surga. Lalu malaikat Jibril mengatakan, wahai engkau, ayo kita turun ke bumi. Keluar buraq dari surga. Keluar dari surga, buraq gak betah. Siapa yang betah keluar dari surga? Nabi Idris saja. Nabi Idris, begitu Nabi Idris dimasukkan ke dalam surga, lalu ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar wahai Idris, sesungguhnya aku haramkan surga untuk dinikmati kecuali oleh Muhammad terdahulu.
Nggak taunya Nabi Allah Idris keluar. Begitu Nabi Allah Idris keluar, Nabi Allah Idris akan dikembalikan di muka bumi. Nggak betah. Bumi ini apa sih? Dunia ini apa? Yang tahu dunia ini apa? Dunia ini adalah tempat hukuman bagi Nabi Adam. Nabi Adam ketika bermaksiat, Nabi Adam ketika memakan buah khuld, Allah Subhanahu wa taala bebaskan Nabi Adam dari semua kenikmatan surga, kecuali 1 atau 2 daun yang menutupi kemaluan Nabi Adam dan Siti Hawa. Lalu diperintahkan untuk turunkan Adam ke dunia. Kenapa? Karena kesalahan. Kalau orang sudah menikmati surga, nggak betah untuk dia tinggal di dunia. Akhirnya Nabi Allah Idris mengatakan, ya nggak sanggup saya kembali ke dunia, maka letakkan saya di langit. Dari riwayat yang mengatakan langit ketiga atau sekian. Nggak betah turun di dunia. Ketika Nabi Allah Muhammad Isra bertemu dengan Nabi Allah Idris, Buraq kayak itu nggak betah, keluar Buraq. Begitu nggak betahnya Buraq merasakan bahwasanya kan saya dari surga, ini dunia, berarti saya ini mulia. Ketika malaikat Jibril memanggil baginda Nabi Muhammad SAW, lalu didekati Buraq, kemudian Buraq akan dinaiki oleh Nabi Muhammad. Buraq berontak, Buraq mengibaskan badannya, menggoyangkan badannya. Lalu Jibril mengatakan, istahiyya Buraq, malulah engkau wahai Buraq. Sesungguhnya tidak akan ada yang pernah menaiki engkau seseorang yang lebih afdol daripada orang lain. Nabi Muhammad. Buraq langsung tahu apa? Oh, ini berarti bukan sembarang orang. Tidak ada yang lebih afdol. Berarti ini adalah Muhammad Rasulullah SAW. Yang surga neraka diciptakan karena Muhammad, yang dunia diciptakan karena Muhammad, yang semua yang pernah dilihat oleh Buraq itu diciptakan oleh Allah karena baginda Nabi Muhammad. Kita diciptakan karena Nabi Muhammad. Kalau kita lupa Nabi Muhammad, akan jadilah kita ini orang yang paling. Kita diciptakan karena Nabi Muhammad, tapi kita lupa penyebab wujud kita. Wallahu laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflaq, demi Allah, demi zat. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak ciptakan aflaq, semua alam semesta. Wa fir riwayah ma khalaqtul akwan, tidak aku ciptakan seluruh akwan. Apa itu akwan? Akwan mastamala ala kaf wa nun, apa yang diliputi kalimat kaf dan nun. Kun, jadilah akwan. Itu Nabi Muhammad. Jadi kita jangan sampai kita lupa Nabi Muhammad. Banyak-banyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Lalu Buraq kemudian malu, nunduk Buraq, merendahkan badannya, dinaiki oleh Rasulullah. Malaikat Jibril di samping. Buraq kemudian diperintahkan untuk berjalan. Berjalanlah Buraq. Perjalanan pertama singgah di satu tempat yang tak lain adalah Yathrib. Apa itu Yathrib? Yathrib itu nama kuno daripada kota Madinah Rasulullah. Turun. Lalu dikatakan, Nabi Muhammad mengatakan, apa ini wahai Jibril? Malaikat Jibril mengatakan, ini adalah tempat engkau akan hijrah ya Rasulullah. Sholatlah 2 rakaat, sholat 2 rakaat. Setelah itu berangkat lagi sampai di satu tempat pohon. Di situ pohon, di tempat Nabi Musa bersandar ketika dikejar-kejar Firaun. Nabi Muhammad bertanya, tempat apa ini wahai Jibril? Malaikat Jibril mengatakan, ini adalah negeri Madian. Di sinilah tempat Musa beristirahat sambil mengatakan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Salat berangkat lagi sampai di satu tempat namanya Baitul Laham. Baitul Laham itu rumah daging kalau dalam bahasa Indonesia.
Di situ ada kandang kambing, kandang domba, tempat kambing-kambing disembelih, rumah perdagingan, rumah potong hewan. Turun baginda Nabi Muhammad, ditanya, wahai Jibril, tempat apakah ini? Malaikat Jibril mengatakan, hadzal makan wulida fihi Isa. Ini tempat dilahirkannya Nabi Isa. Nabi Muhammad pun di tempat tersebut sholat 2 rakaat, lalu berangkat lagi. Tempat Baitul Laham inilah yang kemudian dikenal dengan Bethlehem. Di mana? Di sana, di Palestina. Berangkat lagi dalam jarak yang dekat, masuk ke satu tempat yang dinamakan Masjidil Aqsa. Masuk baginda Nabi Muhammad, sudah di depannya Nabi Muhammad 124.000 nabi berjajar-jajar, bersaf-saf. Nabi Muhammad lewat, terbuka saf tersebut, maju baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi imam Rasulullah SAW. Lalu takbir, sholat berjamaah bersama mereka seluruh para nabi yang jumlahnya 124.000 nabi, yang di dalamnya juga 313 Rasul Nabi Muhammad ini. Setiap nabi mengambil berkah daripada Rasulullah SAW. Setelah itu kemudian Rasulullah SAW jalan lagi, buruk diingkat di satu tempat. Lalu Nabi Muhammad SAW Mi'raj, enggak pakai buruk ditinggal di bumi. Hanya malaikat Jibril dan baginda Nabi Muhammad SAW lewat langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, terus sampai singgasana, terus sampai Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, kullu di magam, kullu syai' lahu magam ma'lum. Setiap segala sesuatu punya maqam, kedudukan yang dia ketahui sendiri. Kedudukan saya cuma sampai sini. Malaikat Jibril, in taqaddamtu an ahtartu wa in taqaddamtu an takhtarta. Kalau saya yang maju, saya kebakar, wahai Muhammad. Tapi jika engkau yang maju, tembus Sidratul Muntaha, tembus. Apa itu Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha, sidir atau sidrah itu adalah daunan atau pohon sidir, atau kalau bahasa kita itu pohon bidara. Itu sidir, cuman beda dengan pohon sidir. Makanya dalam satu riwayat bahwasanya sidir itu adalah pohon yang ada di dalam surga. Sidratul Muntaha, pohon yang sangat besar, yang berdaun sangat lebat. Al-Muntaha ujungnya, pucuknya, ujungnya. Setiap daun tadi itu tertulis nama-nama kita semuanya. Fulan bin Fulan, jamaah langgar at-taqwa, datang malam hari ini jam sekian, hadir peringatan Isra wal Mi'raj. Kemudian dia di dalam peringatan tersebut kebanyakan melamun daripada mendengarkan tausiah. Itu ditulis. Ada di pohon tadi itu. Kalau sudah meninggal itu orang, daunnya terputus. Sidratul Muntaha, naik bagi kita bertemu dengan Allah, dapatlah perintah sholat 50, bukan rakaat, 50 kali. Terus kalau 50 kali, apakah Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu cuma untuk mendapatkan perintah sholat? Enggak gitu juga. Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu bukan cuma untuk mendapatkan perintah sholat. Enggak. Coba bayangkan perintah haji saja. Allah memerintahkan malaikat Jibril turun temui Muhammad, katakan untuk melakukan haji dia bersama umatnya. Selesai. Puasa bulan Ramadan, Jibril turun sampaikan kepada kekasihku Muhammad, puasa bulan Ramadan dan juga umatnya. Selesai. Haji, zakat turun, semua perintah turun. Apakah mustahil kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Jibril turun, perintahkan Muhammad beserta umatnya untuk sholat 5 waktu. Selesai.
saja seperti itu. Tapi dia lihat Allah Subhanahu wa taala ingin membahagiakan Rasul. Amul huzun, tahun kesedihan sudah ada. Allah ingin membawa tamasya baginda Nabi Muhammad. Pian kalau pian itu lah, kalau pian sumpah galau di rumah terus. Kira-kira biasanya yang diminta oleh istri pian apa? Jalan-jalan. Nabi Muhammad ingin diperjalankan untuk menghibur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin membahagiakan Rasulullah dan terus Allah akan membahagiakan Rasulullah sampai Allah mengatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Mudah-mudahan semua yang hadir membahagiakan Rasulullah. Tujuan kita ini cuma pengen membahagiakan Rasulullah. Kalau Rasulullah bahagia, karena kita di akhirat dibahagiakan Rasulullah. Bukan cuma Rasulullah yang membahagiakan, Allah akan membahagiakan kita semuanya. Mudah-mudahan semuanya dibahagiakan Rasulullah. Semua dibahagiakan oleh Allah. Setelah kita semuanya juga hidupan ini membahagiakan Rasulullah. Oleh karena itu ikuti perintahnya. Ikuti seluruh apa yang dianjurkan Rasulullah. Sunnah-sunnah Rasulullah lakukan. Termasuk salah satunya saya tadi dapat info untuk mengijazahkan 3 surat Yasin, Al-Waqi'ah, wa Tabarak. Yasin qalbul Quran. Yasin itu hatinya Al-Quran. Wal Waqi'ah, surat Al-Waqi'ah dikatakan Al-Waqi'ah tamna minal faqah. Surat Al-Waqi'ah itu mencegah daripada kekrisisan, kemelaratan. Sedangkan surat Tabarak mani'ah di azabil qabr min azabil qabr. Surat Tabarak mencegah menjadi perisai daripada siksaan kubur. Maka insyaallah mudah-mudahan ada beberapa amalan, tata cara amalan tadi dikatakan oleh Ustaz tadi bahwasanya di sini ada arisan baca surat Yasin, Waqi'ah, Tabarak. Ya. Tapi orang juga sarankan jangan cuman Yasin, Waqi'ah, Tabarak sampai hafal, sedangkan Al-Baqarah seumur hidup kali dibaca-baca. Nah, tapi baca juga. Nah, juga akan dijazahkan dengan beberapa cara untuk membaca surat Yasin. Selain dibaca di perkumpulan, baca setiap selesai sholat subuh pagi sambil menunggu waktu duha atau isyraq dengan doa yang spesial. Dimulai dengan doa spesial, lalu doa Yasin dilanjutkan dengan doa Yasin yang lainnya. Dibaca surat Yasin dengan cara-cara tertentu. Ada sebagian caranya innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, maka dia berhenti sambil mengatakan ya Allah, sesungguhnya saya memiliki hajat ini. Katakan kun kepada hajat hamba. Tapi jangan baca nyari-nyari. Pelan-pelan dibaca saja. Lalu disambung fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Lalu membaca doanya adalah ya mufarrij an kulli Allahumma ya mufarrij an kulli mahzun wa ya munafis an kulli madjun wa ya man ja'ala khaza'inahu baina kafi wan nun subhana man amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun ya mufarrijal humum farrij hammana wa ghammana ya Allah. Boleh disambung man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dibaca itu. Siapa yang membaca surat Yasin kemudian membaca doa tersebut, hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu. Ayyuka inun hajat. Apapun itu hajatnya dikabulkan. Apalagi kalau dibacanya 4 kali. Insyaallah ada doa-doa. Kemudian dibacanya setelah salat subuh, setelah zikir, wirid dan lain sebagainya, lalu membaca surat Yasin tersebut sambil menunggu waktu. Suratul Waqi'ah untuk mencegah daripada kemelaratan, kefakiran. Ya, kalau fakir, kalau pas duit habis lah, jangan terburu-buru mikir pegadaian. Habis duit apalah yang ada digadaikan lah.
Duit habis, jangan terburu-buru mikir kawannya yang besi duit. Kena hutang lawan ini aja lah. Duit habis lah, jangan mikir hendak menjual barang ini kah itu kah. Duit habis, pikirkan dulu ibadah, sholatnya dulu pikirkan. Lalu kemudian kayak apa yang harus dilakukan? Baca surat Al-Waqiah. Satu seorang sahabat datang, ya Rasulullah, saya berikan ini, itu, ini semuanya saya berikan ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, wa ma tarakta li ahlika, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Sahabat tadi mengatakan, taraktu lahum suratul Waqiah. Itu keluarga saya tak punya duit apa-apa lagi sudah. Semuanya hartanya saya berikan kepada engkau ya Rasulullah. Yang saya tinggalkan untuk keluarga saya surat Al-Waqiah saja. Nggak tinggal duit, nggak tinggal apa, surat Waqiah. Dibaca oleh mereka surat Waqiah, dicukupkan oleh Allah SWT. Bagaimana tata cara membacanya? Setelah sholat asar. Ini kalau dijadikan wirid, dibaca setelah sholat asar. Kalau dibaca malam boleh kan? Boleh. Tapi kebanyakan salaf mengatakan rizki dhahir wa rizki batin ijtama'a ba'dal asr. Rezeki yang zahir dan rezeki yang batin. Rezeki zahir itu apa? Duit, harta, kesehatan. Itu zahir. Yang bisa dipegang, disentuh, dilihat, itu zahir. Dan rezeki batin, apa itu rezeki batin? Ketenangan hidup, nyaman, enggak banyak pikiran, enggak banyak stres. Dua itu bertemu setelah asar. Baca surat Al-Waqiah setelah asar. Kunci daripada surat Al-Waqiah adalah ucapan yang ketika mengatakan antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Antum ansha'tum syajarataha am nahnul munzilun. 4 itu. Ada beberapa itu, 4 itu, 4 ayat itu, 4 ucapan itu. Yang pertama itu amintum antum apa? Takhluqunahu am nahnu khaliqun? Antum tazra'unaha am nahnu zari'un? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu al-munzilun? Yang keempat adalah antum amsha'tum syajarataha am nahnu al-munshi'un? Itu 4 kuncinya surat Al-Waqiah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib kalau membaca itu dia mengatakan bal anta ya Allah, tapi engkau ya Allah. Engkau yang menumbuhkan, engkau yang menurunkan hujan, engkau yang memberikan panen, engkau yang menciptakan ini, semuanya anta ya Allah, engkau ya. Itu kunci. Lalu setelah membaca surat Al-Waqiah, subhanallah itu akhirnya fasabbih bismi rabbikal azim wa subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Allahumma sulli wujuhana bil yasar wa la tu'ahinna bil iktar fa nastaghfiruka bi rizqik wa nasta'tif syurra khalqik. Doa surat Al-Waqiah dibaca setelah surat Al-Waqiah. Kemudian membaca surat Tabarak. Kapan membaca surat Tabarak? Malam ketika hendak guring atau setelah salat Isya. Dibaca surat Tabarak, kemudian setelah akhir surat Al-Tabarak kemudian mengatakan wallahu rabbuna wa rabbul alamin. Itu adalah ungkapan ikrar bahwasanya Allah Tuhanku dan Tuhan seluruh sekalian alam. Dibaca diamalkan tersebut dengan sanad ijazah yang ulun dapatkan dari guru-guru kami. Salah satunya adalah guru mulia kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid di dalam kitabnya Khulasatul Madad An-Nabawi. Begitu juga dari kakek kami Al-Habib Muhammad bin Zain Al-Kaf yang beliau dapatkan dari Habib Husain bin Abdullah Al-Hamid, dan kemudian beliau dapatkan juga dari Habib Soleh Tanggul, dan didapatkan juga daripada Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf Gersik Maula Gersik Lutuf. Dari kemudian beliau dapatkan juga daripada Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi yang didapatkan daripada gurunya bersambung sampai Imam Al-Haddad, bersambung sampai kemudian kepada Abu Yatalaqqa an Abihi sampai Sayyidina Al-Faqir Muqaddam. Sayyidina Al-Faqir Muqaddam didapatkan dari abahnya Ali abahnya mendapatkan dari Sayyidina Muhammad Sahib Al-Mirbad kepada Ali bin Ali Khalaq Qasam ayahnya, kepada ayahnya Sayyidina Alawi, kepada Sayyidina Muhammad Maula Sam'ah, kepada Sayyidina Alwi,
kepada Sayyidina Ubaidillah, kepada Sayyidina Ahmad Al-Muhajir, kepada ayahnya Isa, kepada ayahnya lagi Muhammad Ar-Rumi An-Naqib, kepada ayahnya lagi Ali Al-Uraidi, kepada Sayyidina Ja'far Shadiq, kepada Sayyidina Muhammad Al-Baqir, kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, kepada Sayyidina Al-Husain, cucu baginda Nabi Muhammad, kepada ayah dan ibunya Ali bin Abi Thalib dan Sayyidatina Fatimah Zahra dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sanad tersebut nyambung kepada malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sanadnya. Ada dari sanad ilmiah, guru kami mendapatkan dari guru kami, ada sanad nasab yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ya, sesungguhnya ahlul baitku, keluargaku, dan Al-Quran la yatafarraqa hatta yaridal haud, tidak akan pernah terpisah sampai nanti di Kautsar akan ketemu. Ya. Yang dikatakan juga bahwasanya Ahlul Baitil Mustafa tuhulihum amanul ardi faddakiri syufihu bil ajmi duhul mitra ma taja'anil sunan. Dalam anu juga dikatakan sifatnya wa ma'al Qur'an fil qaram, bersama Al-Quran bersambung. Sanad ulun dapatkan dari ayah kami, abun jatalaqu an nabi ayah fakir, abah saya mendapatkan dari abahnya sampai Al-Habib Salim bin Hamid Al-Kaf yang makamnya di Nagasari, Banjarmasin, sebagai keramat Nagasari, kepada ayahnya lagi samping sembus terus kepada Sayyidina Abu Bakar Al-Jufri, kepada Sayyidina Abdurrahman As-Segaf, sampai kepada Fadil Muqaddam, sambung seperti tadi ya, sampai baginda Nabi Muhammad dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Insahatul ijazah, kalau ijazah ini mudah-mudahan sah di sisi Allah Subhanahu wa taala, faqad ajaztukum, maka pian perataan yang hadir saya ijazahkan dalam membaca surat Yasin, Al-Waqiah dan Tabarak untuk wirid sehari-hari. Maka katakan saya terima ijazahnya. Saya terima ijazah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kami